Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apa sih alat investasi yang paling aman saat ini? Kalau jawaban lu adalah emas, mungkin lu termasuk kebanyakan orang yang berpikiran sama. Apakah salah? Tunggu dulu. Kalau lu mau tahu tentang emas itu sendiri, gua saranin lu tonton video ini sampai akhir. Karena gua akan bahas sisi lain investasi emas yang jarang disampaikan. Selama ribuan tahun, emas itu selalu dipercaya. Bahkan ajaran dari nenek gua, nyokap gua, dulu itu kalau bisa lu nabung emas gitu kan ya. Dan banyak juga para ahli financial planner yang mengatakan lu harus diversifikasi tabungan lu dengan lu memiliki emas atau tabung emas, tabung emas, tabung emas. Bahkan sekarang banyak banget program-program cicil emas baik itu secara fisik ataupun secara digital. Nah, pertanyaannya hari ini adalah bukan tentang apakah emas masih berharga, tapi apakah emas masih bisa dipercayai dengan sistem dunia yang sudah mulai berubah. Kok ngomongin emas kayak ngomongin dunia? Nah, ini tenang dulu. Gue mau jelasin, emas itu pada prinsipnya ya barang, ya kan? Kalau lu paham antara hukum ekonomi, supply and demand, kalau barang itu dimiliki oleh seseorang dalam jumlah yang banyak, mayoritas, bahkan dia menguasai barang tersebut, maka apa yang akan terjadi? Itu yang disebut dengan monopoli sistem. Lu misalnya ya, lu punya beras di kampung lu, semua sawah itu adalah milik lu, sehingga stok beras yang dimiliki sekampung itu cuma punya lu. Apa yang bisa lu lakukan? Di dalam sistem ekonomi, keadaan monopoli ini riskan banget terhadap dengan keadilan. Kenapa? Nah, ini gue bakal jelasin. Di dunia ini, kalau lo tahu pemilik emas itu tersentralisasi. Beberapa negara aja yang punya cadangan yang banyak banget. Yang pertama adalah Amerika Serikat yang hampir punya cadangan 8.300 ton. Disusul Jerman yang hampir memiliki 3.550 ton cadangan emasnya. Di posisi selanjutnya ada Italia, ada Prancis, ada Rusia, dan Cina. Dan di dalam dunia finansial, konsentrasi terhadap suatu barang selalu memiliki dua mata sisi. Yang pertama adalah stabilitas, yang kedua potensi dominasi. Sekarang gue mau masuk ke pertanyaan yang jarang banget dibahas oleh orang-orang. Seandainya emas yang tadi hanya dimiliki oleh segelintir negara saja, yang kita bisa bilang ini adalah monopoli atas cadangan emas di dunia, maka apa yang akan terjadi? Secara teori pasar, kondisi monopoli itu akan berkorelasi dengan fluktuasi harga atau kestabilan harga atau penetapan harga emas itu sendiri. Pertama, ada tekanan harga secara sengaja. Misalnya, salah satu pihak melepas emas ke pasaran dengan masif, dengan massal, maka harga emas akan turun, akan jatuh, akan drop. Mungkin lu nggak pernah bayangin apakah ini terjadi atau nggak, ya kita nggak tahu ya, ini kan dunia udah mulai berubah, gamenya kita nggak bisa tebak. Apakah misalnya suatu saat nanti Amerika ngelepas cadangan emasnya karena dia udah ada cadangan lain yang mungkin akan dijadikan sebagai aset yang diakui oleh dunia, ya kita nggak tahu. Tapi secara hukum ekonomi, potensi itu akan selalu ada. Dan yang kedua, harga emas bisa naik melambung tinggi. Bisa jadi karena ditahan pasokannya, atau psikologi orang dipermainkan. Misalnya ya, dengan cara adanya ketakutan. Yang sekarang kita tahu nih, akan ada World War III, akan ada krisis di sini, krisis di belahan ini, maka orang berbondong-bondong, ayo selamatin dengan emas, maka kebutuhan emas akan naik, stok emas yang segitu-gitu aja, harganya akan melambung tinggi. Artinya, emas ini bisa dimainkan bukan tentang fisiknya, tapi tentang cara distribusinya. Harganya bisa dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki stok emas yang melimpah dan memiliki power di dunia ini. Lu bayangin, Amerika udah mah dia punya stok banyak banget, paling banyak sedunia, dia juga yang paling kuat di dunia saat ini. Dia bisa memainkan psikologi negara manapun demi ekonomi negaranya. Bahkan gua denger ya, Amerika saat ini kenapa dia sibuk untuk nyebarin isu perang dengan Iran, perang dengan Rusia, terus ngejaga perang biar tetap ada, karena mereka secara ekonomi itu finansialnya tuh defisit, teman-teman. Secara neracanya itu defisit, dan salah satu cara untuk nyeimbanginya, maka nilai stok yang mereka punya itu harus naik. Yang paling gampang apa? Ya emas itu tadi. Tapi gue akan bahas tentang kondisi ekonomi Amerika ya. Di video ini gue akan fokus tentang apakah kita masih layak mempercayai emas sebagai alat instrumen investasi, atau sebaiknya kita memandang emas sebagai apa sih? Di segmen ini, gue emang mengakui bahwa dari tahun ke tahun harga emas itu selalu naik. Dulu ya kita ingat ya, zaman gue kecil itu ya, beli emas itu mungkin Rp20.000. Gue inget banget nyokap gue beli
ke toko emas itu mungkin harganya masih 20.000 sampai 50.000 gitu ya. Lama-lama 100.000. Gue pun masih pernah ngalamin beli emas harganya ratusan ribu. Sekarang harganya udah nyentuh hampir 3 juta rupiah. Artinya yang kita lihat harga emas itu naik terus. Tapi tunggu dulu, benerkah harga emas itu naik terus? Atau ada penyebab lain yang menyebabkan seolah-olah harga emas itu naik? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi mungkin ya agak nggak nyaman dikit. Karena yang sebenarnya yang naik bukan harga emas, tapi mata uang kita, mata uang dunia yang terus terkoreksi. Inflasi, utang negara, percetakan uang yang nggak dilandasi dengan emas, sebagaimana awal dibentuknya mata uang yaitu dilandaskan oleh emas, sekarang itu di dunia udah nggak lagi. Mereka beberapa negara, bahkan mungkin hampir seluruh negara nyetak uang seenaknya aja. Akhirnya terjadi inflasi, di mana peredaran mata uang itu semakin banyak, semakin masif, tidak ada lagi underlying-nya. Dan semua itu membuat emas nilainya terlihat naik. Tapi bisa nggak sih emas itu bakal jadi bubble, harganya naik, habis itu hancur turun ke bawah? Ya jawabannya pasti bisa. Saat orang membeli emas bukan lagi nilainya, tapi karena takut ketinggalan nggak punya emas. Yang gue bilang tadi, ada psikologi-psikologi yang dimainkan oleh para pemilik-pemilik emas yang besar di dunia ini, biar gimana caranya harga emas itu setelah naik, habis itu mereka jual cadangannya, ya tentu pada saat dibanjiri cadangan emas ke pasaran, harga emas akan terkoreksi. Dan kita yang tadinya megang berharap adanya keuntungan dari investasi emas, malah mengalami kerugian. Dan sekarang kita masuk ke dalam yang namanya emas digital. Ini juga lebih masalah lagi. Lu denger kan ya berita beberapa waktu lalu di Cina, heboh banget, rame banget, ada beberapa nasabah yang ingin menarik emasnya, ternyata nggak ada fisiknya. Dan lu perhatikan di Indonesia itu banyak banget yang nawarin lembaga-lembaga keuangan untuk nyicil emas, nabung emas, tapi lu pernah cek nggak sih fisik emasnya ada atau nggak gitu? Karena jangan-jangan yang lu tabung itu hanya emas digital, nggak ada fisiknya, dan itu nggak ada nilainya. Karena yang dipegang, yang butuh adalah barangnya, fisiknya. Dan di Cina, kasus ini gila banget, gede banget, banyak banget yang orang yang stres karena nilainya nggak kecil. Mereka nabung emas udah, mungkin miliaran, tapi ternyata fisik emasnya itu sendiri nggak ada. Nah di sini gue ingin kita berhenti sejenak. Buat lo yang muslim, coba deh lo inget-inget lagi pelajaran-pelajaran tentang fikih muamalah. Emas itu apa sih? Nah kalau lo lupa, gue ingetin ya. Emas itu barang ribawi, kawan-kawan. Apa sih artinya barang ribawi? Itu barang yang transaksinya harus ada di satu majelis. Artinya lu pas beli emas, lu harus dapat fisiknya. Lu bayar kontan, lu dapat fisiknya. Barangnya tuh nggak boleh tunda-tunda. Pembayarannya pun nggak boleh dinanti-nanti. Barang ribawi dalam Islam itu jelas aturannya. Harus jelas barangnya, jelas kepemilikannya, jelas setelah terimanya. Di dalam majelis akad yang sama. Dan ini, sekali lagi, apa yang udah diatur Islam ribuan tahun yang lalu, yang nggak dijalankan di dunia yang katanya lebih modern dengan teknologi, yang menciptakan emas digital, ternyata banyak masalah yang terjadi. Di skema yang terakhir ini, mungkin beberapa di antara lu akan bertanya-tanya, jadi emas masih layak atau enggak sih? Nah sebenarnya gini, emas itu tetap masih layak, tapi bukan sebagai alat untuk meningkatkan kekayaan lo. Emas tetap yang diajarkan oleh Islam ribuan tahun yang lalu dan terbukti sekarang, emas hanyalah sebagai pelindung nilai. Jadi kalau lo punya emas 1 gram tahun ini dengan 1 gram yang akan datang, ya nilai emas itu tetap 1 gram, whatever nilai nominal mata uangnya ya. Karena sekali lagi, mata uang diciptakan oleh manusia, semakin lama nilai intrinsik itu menurut gue semakin nggak ada. Dan di video ini gue ingin ngajak lu semua berpikir, apakah lu beli emas karena merasa aman atau lu beli emas karena memang ingin memiliki emas itu? Kalau lu yang beli adalah rasa aman, maka teknologi emas, digital emas itu akan mengaburkan esensi emas itu sendiri. Gua Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.